Standar yield dan yield test, menentukan biaya-biaya makanan dengan yield test. Pada topik kali ini kita akan berbicara tentang standar keempat dalam penyusunan menu, yaitu standar yield. Nah, apakah yield dan yield test itu, serta bagaimana yield bisa mempengaruhi penghitungan biaya-biaya makanan? Mari kita cari tahu lebih lanjut. Yield adalah bagian yang dapat dimakan atau digunakan dari sebuah item setelah melalui proses pengolahan. Tentunya item yang dimaksud di sini adalah bahan-bahan makanan yang digunakan untuk mengolah makanan sesuai dengan resep. Nah, standar yield adalah yield yang diperoleh dari sebuah item bahan setelah item bahan tersebut diproses. Prosesnya bisa berupa persiapan, pemasakan, maupun pemorsian. Dengan catatan item bahan tersebut dibeli dengan standar yang sudah pasti. Nah, disinilah pentingnya perusahaan memiliki standar purchase specification. Karena standar purchase specification inilah yang akan menentukan konsistensi dari kualitas setiap bahan makanan yang dibeli oleh perusahaan. Pada umumnya ada dua langkah dalam membuat item bahan siap untuk dijual atau diproses lebih lanjut dalam proses memasak. Yang pertama adalah preparation yang meliputi aktivitas seperti butchering, cleaning, trimming, cutting, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah preparation yang meliputi proses pemasakan dan carving. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada baiknya untuk memfamiliarkan diri dengan berbagai istilah terkait dengan standar yield. Yang pertama ada AP atau as purchase. Ini mengacu kepada berat kotor atau berat bahan mentah atau berat bahan sebelum diolah. Dengan kata lain, AP ini adalah berat asli bahan sebagaimana didatangkan dari pasar atau dari supplier. Yang kedua ada EP atau edible portion. Ini adalah berat bersih, yaitu berat akhir bahan makanan setelah melalui proses pengolahan. Misalnya butchering, trimming, cleaning, kemudian pemasakan. Dan yang ketiga ada production loss. Production loss adalah selisih antara AP dan EP. Production loss sering juga disebut dengan wastage atau bahan yang terbuang setelah melalui proses pengolahan dan tidak dimanfaatkan lebih lanjut dalam pengolahan makanan seperti memasak atau menyajikan kepada konsumen. Nah, standar yield biasanya diperoleh melalui yield test. Apa manfaat dari standar yield? Kita melakukan standar yield, menetapkan standar yield ini agar harga per item bahan dalam resep dapat dihitung secara lebih akurat. Sehingga harga total bahan makanan dalam resep jika dijumlahkan akan menghasilkan total harga jual makanan yang juga lebih akurat. Nah, yield test ini adalah suatu prosedur pengujian terhadap suatu bahan makanan untuk memperoleh gambaran tentang kualitas bahan tersebut dan efisiensinya jika digunakan atau diolah sesuai resep standar atau standar resipi. Langkah melakukan yield test, pertama, catat dahulu berat bahan-bahan mentah yang baru datang sebagaimana didatangkan oleh supplier kita. Atau dengan kata lain, catatlah AP weight-nya. Contoh di sini ada 3 macam bahan. Yang pertama adalah whole tenderloin dengan berat bahan kotornya 2,5 kg, kemudian whole salmon sebesar 7,75 kg, kemudian ada tuna flake dalam larutan garam atau kalengan dengan volume 750 ml. Selanjutnya, proseslah bahan-bahan tersebut sesuai petunjuk dalam resep. Kemudian catat berat bagian bahan yang tidak terpakai atau terbuang, yang disebut dengan production loss atau wastage tadi. Contohnya, dalam tenderloin ada lemak, tulang, dan jaringan otot yang akan terbuang dan perlu dibersihkan karena ini tidak digunakan dalam proses memasak. Nah, beratnya setelah dipisahkan dari tenderloinnya adalah 750 gram. Kemudian dari bahan salmon ada kepala, tulang, dan kulit yang juga tidak digunakan dan dibersihkan dari bahan seberat 2,75 kg. Dan berikutnya dalam tuna kalengan ada larutan garam yang digunakan untuk mengawetkan daging tunanya. Ini juga tidak digunakan dan dibuang dengan volume 300 ml.
Langkah ketiga adalah menghitung berat bersih bahan yang siap digunakan atau AP weight-nya. Kita mendapatkan AP weight dari AP weight dikurangi dengan berat bahan yang tidak terpakai atau production loss atau wastage. Contoh, dari berat awal tenderloin yaitu 2,5 kilo atau 2.500 gram dikurangi dengan wastage-nya seberat 750 gram sehingga diperoleh AP weight seberat 1.750 gram. Prosedur yang sama juga kita lakukan untuk bahan lainnya yaitu salmon dan tuna kaleng. Keempat, yield harus selalu kita tampilkan dalam bentuk persentase. Sehingga di sini perlu melakukan konversi dari angka AP weight tadi menjadi persentase yield atau persen yield. Persen yield diperoleh dengan cara berat EP atau EP weight dibagi berat AP atau AP weight dikalikan 100%. Sehingga diperoleh 70% untuk tenderloin, 64,5% untuk salmon, dan 60% untuk tuna kaleng. Apa makna dari angka-angka ini atau apa makna dari persen yield ini? Di sini kita bisa melihat bahwa dari total 100% berat tenderloin yang kita beli dari supplier, ternyata hanya 70% yang bisa kita manfaatkan dalam proses memasak atau mengolah resep kita. Demikian juga untuk salmon. Dari berat aslinya hanya sekitar 64,5% yang bisa kita gunakan untuk mengolah resep kita. Dan tuna kaleng hanya 60%-nya saja yang bisa kita manfaatkan untuk mengolah resep. Di sini ada persentase yang tidak utuh atau ada wastage yang terbuang dan itu sebetulnya merupakan uang atau potensi kerugian apabila itu tidak diperhitungkan dalam penghitungan biaya makanan. Inilah pentingnya untuk memiliki standar yield dan juga melakukan yield test. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana menggunakan persen yield tadi untuk menghitung biaya makanan. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam penghitungan biaya makanan atau food cost, maka ada beberapa istilah yang terkait dengan food cost yang perlu kita tahu, yaitu AP cost atau biaya asal bahan yang dikeluarkan saat membeli bahan mentah, kemudian EP cost atau biaya bahan yang siap digunakan. EP cost disebut juga dengan cost per servable pounds atau cost per servable units, ada juga yang menyebutnya sebagai cost per servable kilograms. Dan EP cost nanti kita akan lihat biasanya akan jauh lebih besar daripada AP cost. Ini karena adanya persentase yield yang diperhitungkan dengan memperhitungkan berat-berat bahan yang terbuang tadi. Nah, ini adalah langkah-langkah menghitung EP cost atau food cost. Jadi, sama seperti menghitung yield test, kita harus mencatat harga yang dibayar pada saat membeli bahan atau harga yang kita bayarkan kepada supplier atau harga yang kita keluarkan pada saat berbelanja di pasar atau di supermarket. Ini adalah harga asli untuk whole tenderloin, untuk whole salmon, dan juga untuk tuna kaleng. Nah, selanjutnya tadi kita sudah memiliki persen yield dari masing-masing bahan. Maka persen yield ini harus diubah menjadi yield factor. Cara memperoleh yield factor adalah 100 dibagi persen yield atau 100 dibagi dengan angka persentase yield. Di sini untuk tenderloin yield factornya adalah 1,42. Lalu untuk salmon yield factornya adalah 1,55 dan tuna yield factornya adalah 1,67. Selanjutnya, food cost per bahan atau EP cost kita peroleh dengan cara mengalihkan yield factor masing-masing bahan tadi dengan EP cost-nya. Sehingga di sini diperoleh food cost untuk tenderloin adalah sebesar 586.000. Kemudian untuk salmon 527.000 dan untuk tuna adalah sebesar 135.000 lebih. Di sini bisa terlihat bagaimana food cost real yang kita peroleh yang telah memperhitungkan dengan wastage atau production loss jauh lebih besar dibandingkan dengan harga awal yang kita bayarkan ke supplier atau yang kita bayarkan ke pasar dan supermarket. Nah, EP cost atau food cost real inilah yang akan kita perhitungkan lebih lanjut dalam penghitungan harga jual makanan. Nah, itulah tadi yang bisa saya sampaikan mengenai yield test dan cara menggunakan yield dalam menghitung food cost atau biaya-biaya bahan makanan yang digunakan untuk memproduksi suatu resep. Sumber belajar lebih lanjut sudah sini. Anda bisa mempelajari lebih lanjut bagaimana penghitungan yield dan penghitungan food cost dengan menggunakan persen yield.
Sampai jumpa pada topik pembahasan berikutnya.